Halo, saya Anyeka Fadila Hidayat dari kelompok A2 NIM G0023021. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja inhal anatomi blok 1.3 milik saya. Pertama ada esofagus. Nah, esofagus adalah saluran muskular yang menghubungkan antara faring dengan gaster yang panjangnya 25 cm. Secara anatomis, esofagus membentang dari laryngofaring sampai orifisium cardiaca gaster. Berada di bagian posterior trakea, di anterior vertebra, dan menembus hiatus diafragma, tepat di anterior aorta. Esofagus sendiri ini terbagi atas 3 pars. Yang pertama, pars cervicalis yang setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 1. Kemudian ada pars thoracalis, tingginya sekitar VT1 atau vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Kemudian ada pars abdominalis setinggi vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Nah, di esofagus ini ada angustia atau konstriksi, atau bahasa Indonesianya adalah penyempitan. Nah, angustia sendiri ini ada 3. Yang pertama ada angustia superior, angustia intermedia, dan angustia inferior. Untuk angustia superior atau konstriksi faringoesofagus itu ada pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea, sehingga menghasilkan angustia setinggi vertebra cervical 6. Kemudian untuk angustia intermedia atau konstriksi aortobronchial, dia setinggi vertebra thoracalis 4 atau vertebra thoracalis 5. Ada pada arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Kemudian yang terakhir ada angustia inferior atau konstriksi diafragma, memiliki setinggi vertebra thoracalis 10. Ini ada pada saat menembus diafragma esofagus, akan diikat ke diafragma oleh membrana phrenicoesophageal superior et inferior. Jadi angustianya itu ada di sini. Ini yang faringoesofagus, ini yang konstriksi torakal atau aortobronchial, dan kemudian ada konstriksi di bagian diafragma. Baik, selanjutnya adalah neurovaskularisasi esofagus. Untuk arterinya itu dia sepertiga superiornya ada rami ataramus esophagealis, arteri tiroidea inferior. Nah, pada bagian sepertiga medianya itu ada cabang aorta descendens pars thoracica dan arteria bronchialis dextra et sinistra. Kemudian ada sepertiga inferior atau namanya pars abdominalis, dia di vaskularisasi oleh arteri gastrica sinistra. Kemudian ada vena. Untuk venanya sendiri sama sepertiga superior, media, inferior. Nah, untuk sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior. Kemudian untuk sepertiga medianya ada vena azygos. Sepertiga inferiornya ada vena gastrica sinistra, lalu vena porta hepatica. Nah, untuk inervasinya itu dari namanya plexus esophagealis. Nah, untuk yang parasimpatis itu diinervasi oleh nervus vagus, dan simpatis adalah nervus planicus majus. Kita masuk bagian gaster. Untuk bagian gaster atau secara anatomis itu dia terletak di kuadran kiri atau pada regio epigastrica, hipokondriaca sinistra, dan umbilicalis. Nah, ada 4 bangunan penting pada gaster. Yang pertama ada pars cardiaca, dia ada di bagian superior gaster. Dia tuh mengelilingi orifisium cardiacum di bagian superior dari gaster. Maksudnya pars cardiaca ini bagian superior dari gaster. Nah, terus ada fundus gastricus, dia ada di sini. Nah, fundus gastricus itu bagian yang terisi udara. Nah, dia juga batas kaudal. Nah, dia memiliki batas kaudal setinggi linea axillaris pada orifisium cardiacum. Batasnya dengan esophagus pars abdominalis disebut incisura cardiaca. Kemudian terletak di posterior cartilago costalis 6 pada linea
mid clavicular sinistra. Kemudian ada corpus gastricum, dia juga ada di sini. Nah, dia tuh bagian terluas gaster yang terbentang dari orifisium cardiacum sampai incisura angularis. Terakhir ada pars pylorica, itu ada di ujung distal gaster, terbagi dua, yaitu antrum pyloricum dan canalus pylorus. Untuk antrum pyloricum itu dia ada di sini, bagian sini. Terus ada tadi kanalis pylorusnya ada di bagian yang dekat sama pars superior duodeni. Nah, gaster juga terdiri atas dua kurvatura mayor sama kurvatura minor. Untuk yang kurvatura minor yang ada di sini, ini yang kurvatura mayor. Terus ada juga muskulus-muskulusnya, seperti ada sphincter namanya gastroesophageal sphincter atau LS. Terus ada musculus sphincter pylori, ada tadi kurvatura gastrica mayor itu tempat melekatnya omentum maius, dan kurvatura gastrica minor itu tempat melekatnya omentum minus. Kemudian ada orifisium. Orifisiumnya itu ada cardiacum yang setinggi vertebra thoracalis 11 dan orifisium pyloricum yang setinggi vertebra lumbalis 1. Terus ya tadi itu untuk dinding gaster itu kalau dari bagian yang superficial itu ada yang pertama tunica serosa. Nah, tunica serosa ini terkenal dengan peritoneum viscerale. Kemudian ada tunica muscularis. Nah, tunica muscularis ini ada longitudinal, terus ada sirkuler, yang sama ada oblik. Nah, yang oblik ini nanti itu kurvatura minornya dia membentuk yang namanya canalis gastricus Voltaire. Jadi kenapa orang kalau minum racun kenapa berbahaya, karena langsung masuk gitu aja melalui canalis gastricus Voltaire. Kemudian ada tunica submucosa sama tunica mucosa atau plique gastrica atau ruke. Ya. Kemudian lanjut ke neurovaskularisasi gaster. Untuk arterinya sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang akan saya highlight. Ada arteri gastrica sinistra, dia asalnya dari truncus coeliacus. Nih, gastrica sinistra ada di sini. Kemudian ada arteri gastrica dextra, dia asalnya dari arteri hepatica communis. Ini arteri hepatica dextra. Arteri gastrica dextra. Kemudian ada arteri gastrica brevis yang asalnya dari arteri lienalis pada hilum lienal. Kemudian ada arteri gastromentalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal. Jadi yang asalnya dari arteri lienalis pada hilum lienal itu ada 2 arteri yang saya highlight. Kemudian ada arteri gastromentalis dextra, itu asalnya dari arteria gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatica communis. Kemudian yang terakhir ada arteri gastrica posterior, asalnya dari arteri lienalis. Oke. Terus ada vena. Untuk vena sendiri itu yang saya highlight adalah vena gastrica dextra et sinistra, itu dia muaranya langsung ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra, dia muaranya ke vena lienalis. Terakhir ada vena gastromentalis dextra yang muaranya ke dalam atau ke bagian profunda vena mesenterica superior. Dan untuk inervasi hampir sama. Untuk parasimpatisnya itu menggunakan nervus vagus, simpatisnya menggunakan nervus planicus majus. Nah, untuk musculus sphincter pyloricus itu dia mendapat impuls inhibisi dari nervus vagus, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Maaf bila ada yang kurang dan ada yang salah, mohon koreksinya. Terima kasih dari saya.